Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat sore, selamat beribadah. Mari kita satukan hati, kita memuji menyembah Tuhan, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Mari saudara, saya ajak bangkit berdiri untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus
urapan hati kami yang paling dalam Bapa, kami ingin memuji, menyembah-Mu, mengagungkan Engkau. Karena Engkau sungguh baik, Allah yang luar biasa buat kami. Bapa, kini anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini untuk siap memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas setiap pujian anak-anak-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Masih bangkit berdiri saudara, kita naikkan pujian Kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Tanggal 14 Februari ada hari kasih sayang Valentine Day. Pujian ini mengatakan kasih Allah yang tidak berkesudahan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kita naikkan lagu lagi, yaitu kasih Allah melingkupi saya. Selama-lamanya
lebih hari lebih sungguh, karena Tuhan pasti akan menolong kita, memampukan kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita naikkan pujian, belum pernah ada kasih di dunia ini. Haleluya. Ajari kami agar kami dapat menjadi pendengar yang baik dan dapat menjadi pelaku firman-Mu. Ini doa kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat berjumpa. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Luar biasa, Tuhan memberkati. Ya, mari siapkan hati Anda
untuk menerima berkat dari Tuhan lewat firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang akan saya sampaikan sore ini temanya adalah jangan bercabang hati. Temanya apa Bapak Ibu? Jangan bercabang hati. Melalui tema firman Tuhan sore ini mengingatkan kita agar anak-anak Tuhan, orang Kristen tidak boleh bercabang hati. Anda harus serius dalam ibadah sama Tuhan. Mana ayatnya? Kalau Tuhan tidak ingin kita bercabang hati. Ayatnya ada di Amsal pasal 11 ayat ke-20. Amsal 11 ayat 20. Terjemahan lama. Ya, yang lebih mudah dicerna terjemahan lama. Amsal 11 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari saya jemput sama-sama bangkit. Amsal 11 ayat 20 terjemahan lama. Adapun orang yang bercabang hatinya, yaitu kebencian kepada Tuhan. Sekali lagi, adapun orang yang bercabang hatinya, yaitu kebencian kepada Tuhan. Jelas bukan? Ayat ini mengatakan orang yang bercabang hati itu kebencian Tuhan. Mau disayang apa dibenci sama Tuhan? Ora enak-enake wong itu kalau sampai dibenci sama Tuhan. Benci karo tangga wis ora enak. Apa meneh dibenci sama Tuhan. Amit-amit jangan sampai. Nah, itu sebabnya jaga hatimu. Jangan sampai dalam mengiring Tuhan kita bercabang hati. Mengapa orang yang bercabang hati itu kebencian Tuhan? Karena ketika engkau bercabang hati dalam mengikut Tuhan, itu engkau sedang membangkitkan kecemburuan Tuhan. Ya, kalau engkau bercabang hati itu engkau sedang membangkitkan kecemburuan Tuhan. Keluaran 20 ayat 5, tolong dibaca. Keluaran 20 ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, ayat sebelumnya itu mengatakan jangan ada padamu ilah lain. Boten nonton Gusti Allah sanes. Tidak ada Tuhan yang lain. Karena itu dikatakan tidak boleh buat patung untuk disembah. Kenapa? Karena itu membangkitkan kecemburuan Allah. Hati-hati loh saudara. Kalau sampai membangkitkan kecemburuan Allah, Allah itu marah. Marahnya Allah itu tidak padam sampai ke gilir keempat. Saya sudah sering menerangkan keturunan pertama anak, keturunan kedua cucu, keturunan ketiga buyut, keturunan keempat canggah. Met-met, jangan sampai gara-gara saudara makan nangkanya membangkitkan kecemburuan Tuhan,
sampai anak cucu buyut canggahmu mengalami nasib yang terlunta-lunta. Karena Anda membangkitkan kecemburuan Allah. Ya. Kalau sampai membangkitkan cemburuan Allah itu bahaya loh saudara. Coba saya bacakan di kitab Kidung Agung tentang kecemburuan itu dikatakan oleh kitab Kidung Agung, ya, Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7. Ya. Dalam terjemahan lama itu salinannya ada kata cemburu. Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7 saya bacakan terjemahan lama. Taruhlah aku dalam hatimu bagaikan meterai pada lenganmu. Karena kuat kasih itu seperti kuat maut. Kekuatan kasih itu seperti kuat maut. Nah, karena Tuhan mengasihi saudara sampai Tuhan berani mati untuk saudara. Terus, dan cemburuan itu, ingat, cemburuan itu, jangan membangkitkan kecemburuan Allah. Dan cemburu itu hebat seperti alam berzah. Kecemburuan itu seperti dunia orang mati katanya, alam berzah. Nyalanya seperti nyala api, seperti halilintar Tuhan. Wani membangkitkan cemburu Tuhan, ada halilintar Tuhan menyambar-nyambar. Air banyak pun tidak dapat memadamkan kasih itu. Dan segala sungai tidak dapat meliputi dia. Jikalau kiranya orang hendak memberikan segala harta bendanya yang dalam rumahnya karena kasih ini, niscaya dicelakan juga akan dia. Orang yang sudah kadung cemburu, itu tidak bisa diobati dengan uang, dengan harta benda berapa. Berani membangkitkan kecemburuan sebuah keluarga, kalau lakinya sudah cemburu, mungkin kau coba menyuap kasih apapun, ora terima, tetap marah. Nah ini saudara, yang namanya cemburu itu seperti alam berzah katanya. Walaupun disogok, dikasih apapun tidak bisa memadamkan kecemburuan itu. Karena itu hati-hati, jangan sampai kita bercabang hati membangkitkan kecemburuan Allah. Nah, berbicara tentang cabang hati atau mendua hati, pengertiannya luas, saudara. Pengertiannya luas. Bukan saja luas, bukan saja karena saudara punya patung menyembah berhala atau jimat-jimat atau suka kedukun serta percaya kepada kelenik tahayul. Tidak hanya itu. Tapi lebih tepatnya bercabang hati, ya, penyembahan berhala itu lebih tepatnya adalah definisi dari apa itu namanya
bertuhankan dua orang atau membangkitkan kecemburuan Tuhan itu adalah ya segala sesuatu yang kita kasihi lebih dari Tuhan. Berhala itu segala sesuatu yang kita kasih lebih Tuhan, lebih dari Tuhan. Dan juga segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita sama Tuhan. Itu berhala. Itu membangkitkan kecemburuan dan kemarahan Allah. Macam-macamnya itu ada beberapa, saudara. Bukan hanya nyembah patung, bukan hanya karena percaya keris jimat, tapi pengertiannya luas, saudara. Yang pertama, pengertiannya adalah ketika engkau mulai mengasihi, ya, terikat kepada kekayaan dunia, engkau sedang mendua hati. Coba baca ayatnya Lukas 16 ayat 13. Lukas 16 ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, seorang hamba itu tidak bisa ngabdi dua Tuhan. Iya coba, saudara ngawulo mengabdi dua orang. Ya kalau waktu nyuruh itu waktunya berbeda. Dan waktu saudara disuruh melakukan tugas apa, waktunya berbarengan. Mana mungkin orang satu bisa menjalankan tugas dua macam. Sing siji ngalor, siji kon ngidul, bagaimana? Seorang tidak bisa bertuankan dua orang, pasti satu waktu nanti salah satu diabaikan. Karena lebih mementingkan yang satu. Demikian seorang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada Mamon. Apa artinya Mamon? Ketika saya baca di kamus, Mamon itu dari bahasa Kasdim, ya, yang berarti Mamon itu dari bahasa Kasdim yang berarti bisa berbicara tentang rumah, bisa berbicara tentang harta benda. Mamon juga bisa berbicara tentang kekayaan dunia. Ya, kita memang perlu, selama masih di dunia ini kita memang perlu yang namanya rumah. Kita perlu harta, kekayaan, termasuk uang. Kita masih perlu. Sopo sing ngomong meni ora perlu. Kita masih perlu, tetapi jangan sampai gara-gara mamon, ya, gara-gara karena rumah, harta benda, kekayaan, ya, uang, jangan sampai karena itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai karena itu kita meninggalkan Tuhan. Ya, misalnya demi mengejar itu orang kerja terus. Kerja itu memang perlu. Tapi harus tahu batas waktu. Ya, jangan karena mengejar karir, mengejar apa, kerja terus sampai lupa ibadah. Napa ora nang gereja? Walah wonten pedamelan, wonten gawean, wonten pesenan. Nah ini mengejar hal-hal yang berupa mamon tadi. Ya lupa ibadah, lupa tidak punya waktu doa.
enggak punya waktu baca firman. Coba ayo yang datang sore ini, hari ini sebelum kau kebaktian sudah baca firman atau belum? Sebelum datang kebaktian Anda sudah berdoa sama Tuhan belum? Jangan sehari penuh sibuk dengan urusan bisnis, kerjaan, enggak punya waktu doa, enggak punya waktu baca firman. Karena apa? Engkau mulai terikat dengan mamon. Iya, saya ingat ayat di 1 Timotius 6 itu. Bahwa cinta uang itu akar segala kejahatan. 1 Timotius 6, 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, kalau kitab Amsal lebih rodok jelas itu. Orang yang ingin cepat kaya. Kalau ini Timotius rodok lunak sedikit. Tapi di Amsal itu lebih jelas. Orang yang ingin cepat kaya. Pengen ndang cepet sugih. Iya, terjatuh dalam pencobaan. Ya. Masuk dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu hampa dan mencelakakan. Ya, orang berani nyerempet-nyerempet bahaya ya, demi mengejar kekayaan. Karena apa? Cinta uang. Terjemahan lama itu lebih galak, lebih keras. Bukan cinta, tamak akan uang. Tamak itu apa? Serakah. Orang tamak itu enggak pernah puas. Enggak pernah ngucap syukur, kurang terus. Tamak akan uang. Itu akar segala kejahatan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terjemahan lama bilang tamak akan uang. Itu akar segala kejahatan. Jadi semua kejahatan itu akarnya kebanyakan adalah karena cinta. Membuat orang itu. Ya. Yang paling baik bagaimana? Apa ora oleh sugih? Apa ora oleh sukses? Boleh, enggak ada larangan untuk kaya, enggak ada larangan untuk sukses. Tapi yang paling benar, ketika engkau sukses, ketika engkau diberkati jadi orang kaya. Ingat nasihat firman Timotius 6, 17 sampai 19. Ini yang terbaik ya. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya, jelas kan? Peringatkan kepada orang kaya di dunia ini. Sugih ora salah, tapi nasihat Tuhan bilang peringatkan sama orang kaya, jangan jadi tinggi hati, jangan karena kaya lalu sombong, nanti dicampakkan sama Tuhan. Ya, jangan
Kedua, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Harapan kita hanya sama Tuhan. Jangan taruh harapan pada kekayaan dunia yang tidak menentu. Ya, engkau akan bisa kecewa. Ya, yang baik itu ketika engkau diberkati, ya kekayaan itu, ya ada orang diberkati lu kaya luar biasa, tapi untuk diri sendiri saja meditnya luar biasa. Sampai waktu sakit misalnya untuk berobat saja eman-eman, untuk dimakan eman-eman. Nah ini kerja buat apa ini? Ya, kalau diberkati ya untuk dinikmati itu. Dan berikutnya kalau diberkati supaya kita juga bisa pakai kekayaan kita untuk berbuat baik, memberi dan membagi kepada orang. Dengan saudara memberi, membagi sama orang, saudara sedang invest kekayaan di sorga. 19, dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jika engkau gunakan kekayaan dengan tepat, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk nolong orang yang susah, itu engkau sedang invest. Saudara yang korban pembangunan rumah Tuhan, pasir sekian rate, 1 truk, semen 10, 20, korban saudara keuangan apa, ya itu saudara sedang invest. Itu dicatat dan nanti upahnya saudara bisa terima di dalam kerajaan sorga. Ini namanya memakai kekayaan dengan tepat. Yang kedua, ya macam dari orang yang bercabang hatinya tadi, selain terikat pada kekayaan. Macam yang kedua yang menunjukkan keterikatan dengan kekayaan adalah orang yang keterikatan dengan karir atau usaha atau pekerjaan. Ini namanya sudah ada berhala dalam hidupmu. Engkau sudah mulai mendua hati. Ya. Jangan karena ya mengejar karir, pekerjaan, istilahnya pumpung lagi, dipromosikan. Ini bos saya, pimpinan saya sedang mau mempromosikan saya untuk jabatan kedudukan yang lebih tinggi. Wah, saking banget ambisi untuk itu sampai menghalalkan segala cara. Dia menghalalkan segala cara seperti demi mengejar karir kedudukan, kelihatannya kok ada kesempatan, ini ada peluang ini untuk jadi kedudukan tinggi. Tapi trik-trik cara-caranya harus misalnya pakai menyuap, pakai apa yang terkenal sekarang money politik. Banyak orang itu kepengen jadi pemimpin, apakah bupati, apakah gubernur. Bahkan mulai dari yang rendah pengen jadi lurah. Pakai money politik, nyogok sana, nyogok sini. Nah itu bahayanya ketika dia jadi. Istilahnya golek pulian. Untuk menjabat kedudukannya saya mengeluarkan modal sampai 10 miliar. Nah setelah tercapai, dia pikir bagaimana caranya oleh pulian 10 miliar. Yaitu korupsi, terima suap sana sini. Nah, jadi ini tidak karuan. Ini anak Tuhan tidak boleh gitu. Ya, ketika engkau terlalu mengejar karir, usaha sampai direwangi, menghalalkan semua cara, engkau sedang bercabang hati. Kau sedang punya berhala, berhala yang menyakiti hati Tuhan, ya. Hindarkan itu. Ya.
Ada lagi ya, contoh dalam Alkitab ini contoh yang baik. Contoh yang baik dalam Alkitab ini adalah ya yang namanya siapa ini? Daniel. Daniel itu di negeri Babel sedang dipromosikan. Dia dikarantina, di-training untuk nantinya supaya menjadi pejabat tinggi dalam kerajaan Babel. Dan untuk itu dia dikarantina dan dia harus menuruti aturan-aturan yang raja tentukan. Dalam masa training itu sampai kepada makanan saja diatur. Nah, Daniel termasuk orang yang bukan gila kedudukan, ambisi, sampai menghalalkan semua cara, ngorbankan hal yang rohani. Enggak. Kalau sampai mengorbankan hal-hal yang rohani itu termasuk orang itu sudah sudah menjadikan karir cita-citanya itu seperti berhala. Berani melanggar firman. Coba kita baca di Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 12. Daniel enggak mau loh mengorbankan imannya gara-gara mengejar supaya dipromosikan. Coba kita lihat. Daniel 1 ayat 8 sampai 12. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana yang mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum." Terus 13. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ya, dalam masuk karantina, Daniel dan CS-nya termasuk Sadra Mesakh Abednego sebenarnya harus mengikuti aturan karantina itu, termasuk makanan. Supaya jadi orang jenius, jadi orang pinter, makanannya harus makanan dari kerajaan. Nah, cuma Daniel mulai lihat, wah makanan dari kerajaan itu kalau secara jasmani ya enak. Tapi sayangnya apa? Makanan itu sudah dipersembahkan berhala. Makanan itu yang dari istana itu mengandung unsur ada darah apa di situ. Lah Daniel enggak mau mencemarkan kerohaniannya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Nah, ya banyak orang saya nurut sik wae. Sing penting dadi. Ora nurut ora dadi. Iki pumpung ana kesempatan dipromosikno. Tapi Daniel enggak kejar itu kok. Dia ambisi itu. Makanya dia coba ngomong sama pegawai yang ngatur makanan. Dia bilang, "Tolong ya, saya kasih makanan raja, makanan kerajaan. Karena itu bertentangan dengan imanku." Awalnya sih penjawat makanan bilang, "Wah aku enggak berani. Nanti kalau kamu jadi kurus, kalau kamu enggak sehat,
nanti aku yang disalahkan bisa dibunuh sama raja, aku nggak berani. Aku ini sekedar menjalankan tugas. Tapi Daniel tetap berjuang. Dia bilang gini, wis gini aja ya, cobaan dulu 10 hari. Aku dikasih makanan sayur saja, bukan makanan dari kerajaan. Nanti kalau 10 hari aku pucat, aku sakit, apa ya sudahlah, apa boleh buat. Ternyata saudara, karena Daniel membela imannya ketika dicoba 10 hari, ternyata Daniel CS itu lebih unggul dari teman yang lain. Coba ayat 19 sampai 20. Ayat 19 sampai 20. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya mereka bahwa 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ya, walaupun Daniel makan sayur belaka, tidak makanan raja. Karena itu demi membela imannya, ternyata Daniel CS ketika dites, diuji, dia lebih cerdas. Dia lebih pinter 10 kali dibanding teman-teman yang lain yang makanan bergizi. Tetapi melanggar peraturan iman. Nah ini saudara jangan takut. Nah, kalau orang sudah gila kedudukan pengen dipromosikan, wah pumpung promosikan saya nurut saya ora apa-apa melanggar sithik, ini berarti Anda sudah mendua hati, mengasihi karir usaha lebih daripada Tuhan. Yang ketiga, ya mendua hati juga bisa berbicara tentang mengasihi keluarga lebih dari mengasihi Tuhan. Ya. Umumnya kan orang sayang ya sama keluarga. Dan orang Kristen pun harus sayang sama keluarga. Suami sayang istri, istri sayang suami, orang tua sayang sama anak, anak sayang menghormati orang tua, itu baik. Tapi jangan sampai melebihi Tuhan. Kalau itu ukurannya sudah melebihi Tuhan, itu namanya menjadikan keluarga menjadi berhala. Kita baca Matius 10, 34, 37. Matius 10 ayat 34 sampai 37. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dan ibu mertuanya, dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Iya. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki, anaknya perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Mengasihi keluarga itu baik dan harus, tapi jangan, ukurannya jangan sampai melebihi mengasihi Tuhan. Contoh yang nyata itu Abraham. Abraham itu kan sejak berumah tangga dia kepingin punya anak. Tapi lama sampai tua enggak punya anak. Punya anak sudah umur 100 tahun. Wah, sayang-sayangnya sama anak luar biasa. Ya itu logikanya ya manusiawi lah. Dengan wis suwi ora punya anak sayang sekali. Nah, satu waktu diuji sama Tuhan. Tuhan bilang, bawa anakmu yang tunggal ke tanah Moria, korbankan di sana. Situ Tuhan menguji. Abraham mengasihi Tuhan
lebih dari keluarganya atau mengasihi keluarganya lebih dari Tuhan. Ternyata Abraham lulus. Waktu diuji, dia bawa betul anaknya untuk dipersembahkan. Akhirnya Tuhan mencegah anaknya supaya tidak dikorbankan karena Tuhan sudah tahu. Lah Abraham ini contoh orang yang tidak mendua hati, orang yang menomorsatukan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari keluarganya. Akhirnya kalau saudara baca di Kejadian 22, Allah memberkati Abraham luar biasa. Baik berupa kekayaan, bahkan keturunannya pun diberkati luar biasa. Kenapa? Karena Abraham lebih mengasihi Tuhan dari keluarganya. Kalian ini anak-anak Tuhan, kalau kau ngasihi Tuhan lebih dari keluarga, dari anak, dari istri, nanti kau akan mengalami anak, istri, suami, orang yang kau kasih itu akan diberkati Tuhan. Karena engkau sudah mendahulukan Tuhan. Tapi coba saja orang yang mengasihi keluarga lebih dari Tuhan. Pada akhirnya keluarganya malah ambaradul. Yang ini jatuh narkoba, yang itu kena perkara. Wah, kenapa? Karena engkau dulu tidak menomorsatukan Tuhan. Kalau kau nomorsatukan Tuhan, anak cucumu bakal diberkati. Ya, jadi mengasihi keluarga lebih dari Tuhan itu sama dengan mendua hati. Yang terakhir, kita tidak boleh mendua hati dalam arti kalau perlu kita harus mengasihi Tuhan lebih dari nyawanya sendiri. Matius 10 ayat 39. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, barang siapa yang mempertahankan nyawanya, wedi mati untuk Tuhan, dia malah akan kehilangan nyawa. Tapi sing wani mati untuk Tuhan, dia mendapatkan nyawa. Dalam arti orang-orang yang mati syahid itu dia mendapat kehidupan kekal. Tapi mengasihi nyawanya lebih daripada Tuhan, satu waktu suruh milih, lalu dia lebih memberati nyawanya, dia akan tidak mendapat nyawa, artinya dia akan mengalami kematian kekal. Jadi mengasihi nyawa lebih daripada Tuhan itu berarti nyawamu, kehidupanmu sudah jadi berhala. Tuhan enggak mau itu. Dalam Alkitab saya melihat orang yang berani kehilangan nyawa karena Tuhan. Dia enggak kehilangan nyawa, akhirnya dia malah diberkati. Coba kita lihat itu. Daniel 3, 16-20. Daniel 3 ayat 16-20. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ya, waktu disuruh nyembah patung dia enggak mau. Raja bilang, tak kasih kesempatan sekali lagi ya, sembah patungku. Oh enggak, biar dikasih kesempatan lagi saya enggak mau nyembah patungmu, saya nyembah Tuhan. Raja ini marah, dia dimasukkan ke dapur api. Tapi di sana enggak mati itu, hidup. Malah dia dikeluarkan lalu diberi kedudukan tinggi. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan lebih dari nyawanya.
Itulah yang Tuhan mau, jangan sampai kita mendua hati. Mendua hati bukan hanya punya patung, jimat, apa. Tapi banyak contoh-contohnya. Kalau engkau mengasihi kekayaan lebih dari Tuhan, kekayaanmu sudah jadi berhala. Kalau kau ngasih karir usahamu lebih dari Tuhan, itu sudah jadi berhala. Kalau kau mengasihi keluarga lebih dari Tuhan, itu keluargamu sudah jadi berhala. Kalau engkau mengasihi nyawamu lebih dari Tuhan, nyawamu sudah jadi berhala. Dan engkau tidak akan mendapat kehidupan kekal. Memang hal ini diucapkan gampang. Tapi untuk menjalankan betul-betul, kita perlu pertolongan Roh Kudus. Kenapa? Karena pada dasarnya seringkali semangat memang boleh menggebu. Kadang-kadang hati itu berkehendak. Kata Matius 26 itu. Tapi tubuh itu lemah. Ya, contohnya saja Petrus, semangatnya boleh menggebu. Masuk dalam penjara pun saya mau kalau untuk Tuhan. Tapi kalau dia mengandalkan kekuatan sendiri, pada kenyataannya si Petrus menyangkal Tuhan. Tapi ketika dia sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara, dia tidak lagi menggunakan kekuatan sendiri, dan dia mengandalkan pertolongan Roh Kudus, dan dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya, ada kesaksian dari Petrus ya dalam Kisah 4, 10 sampai 13. Ketika dia dituduh dia berani mengatakan, ya, orang lumpuh ini jalan karena nama Yesus yang sudah kau salibkan itu. Coba kita baca itu. Kisah Para Rasul 4 ayat 10 sampai 13. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya, setelah penuh Roh Kudus, dia berani. Ketika ditanya, kalau orang lumpuh ini jalan atas nama kuasa dari mana? Kuasa dari nama Yesus yang kau salibkan. Dia ibarat batu penjuru yang kau buang oleh tukang-tukang, yaitu imam-imam besar. Tapi Allah sudah menjadikan dia batu penjuru. Dengan nama Yesus, aku membuat orang lumpuh ini jalan. Karena di dunia tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Ya, karena itu dalam mengiring Tuhan, sekali lagi, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Zakaria 4 ayat 6b mengatakan, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Rohku. Jadi kalau saudara mau kuat, saudara mau bisa jalan lurus menurut firman, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mintalah pertolongan kekuatan Roh Kudus. Engkau jadi orang Kristen yang kuat, bisa setia sampai akhir, kau bisa menomorsatukan Tuhan lebih dari semuanya ini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu nyanyian. Peganglah tanganku Roh Kudus.
Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Lawala hidupku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Inilah doa kami. Tuhan, ini pengakuan kami, Tuhan. Kami tidak berani jalan sendiri. Ketika Petrus mengandalkan, membanggakan pengalamannya, kekuatannya sendiri, ternyata dia jatuh, Tuhan. Karena kebanyakan hati berkehendak, tapi tubuh itu lemah. Kami perlu Roh Kudus supaya kami menjadi Kristen yang kuat, bisa menomorsatukan Tuhan. Tidak mendua hati, karena orang yang bercabang hati itu kebencian Tuhan. Bercabang hati bukan hanya karena punya jimat, keris, kedukun, percaya tahayul, bukan hanya itu. Ketika kami mengejar kekayaan, mengejar karir, usaha, ketika kami mengasihi keluarga kami lebih dari Tuhan, bahkan ketika kami mengasihi nyawa ini lebih dari Tuhan, kami sedang mendua hati. Kami sedang mengabaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar kami bisa mengasihi Engkau lebih dari semua. Akan lebih dari nyawa kami sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi nomor satu. Biarlah Tuhan menjadi segalanya dalam hidup ini. Namun Tuhan, itu semua tidak bisa kami kerjakan dengan kekuatan kami. Kami butuh Roh Kudus yang membantu, menolong, menguatkan kami, supaya kami menjadi Kristen yang serius, Kristen yang mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan, taat sama firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tidak ada pengumuman lain, hanya saya berterima kasih bersama saudara dalam menghadapi pembangunan rumah Tuhan. Segala korban saudara, korban apa saja, tenaga, waktu, harta, pikiran, yang korbankan pasir, semen, batu, apa saja, keuangan untuk pembangunan rumah Tuhan. Tuhan yang akan membalas lipat kali ganda. Dan kalau ada saudara yang diberkati dan tergerak mau membantu lagi,
Di depan sana ada kotak yang ditulis kotak pembangunan. Masukkan di situ. Itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan rumah Tuhan. Dan Tuhan yang akan membalas lipat kali ganda. Kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemertik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah persoalan apapun kau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkati usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja pasca yang halal diberkati. Yang masih nganggur butuh pekerjaan, buka jalan, beri lowongan kerjaan yang terbaik. Tuhan, korban anak-anakmu hari ini, tatangan sukarela perpuluhan nazar, buah sulung, bahkan untuk korban pembangunan, Tuhan yang akan mencatat, menilai dan mengembalikan lipat kali ganda. Terima kasih, terima kasih. Marilah saudara, kita akan kembali ke rumah masing-masing, membawa berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.